Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah majelis Iqra, bukan tebang-tebang yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan sehat, afiat. Allah masih terus menuntun kita untuk ke jalan yang baik, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan niat kita dari rumah, tidak didorong oleh istri, tidak didorong oleh orang lain, insya Allah semuanya nanti bakal bekal buat kita di yaumil akhir. Ini masih berkaitan dengan bulan Rabiul Awal. Jadi apa yang harus kita ambil hikmah yang sangat besar di bulan Rabiul Awal tiada lain adalah cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada satu lagi yang harus kita cintai. Siapa itu? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti apa yang diperintahkan harus kita kerjakan. Orang mohon maaf Pak, ya Bapak mungkin merasakan sendiri, kita merasakan masa-masa muda. Kita cinta kepada seorang perempuan, seorang gadis. Dia berkata apa saja, mohon maaf. Jikapun itu salah, udah nggak ada urusan. Langsung kita kerjakan, padahal itu salah. Itulah saat yang namanya cinta. Tapi dalam hal ini Allah dan Rasul tidak seperti itu. Bahkan ayat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu. Apabila aku mendatangkan sesuatu kepada kalian semua, fakhudhuhu, maka ambil. Maksudnya apa? Maka kerjakan. Contoh, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, oleh Muhammad SAW? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimati. Aku wajibkan bagi setiap umatku untuk ngapain? Untuk mencari ilmu. Itu perintah itu. Perintah dari Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau sudah perintah dari Nabi Muhammad SAW adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Nabi melaksanakan. Ila pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita harus menuntut ilmu, dituntut wajib fardu ain menuntut ilmu, duduk di majelis taklim, mendengarkan tausiah, apalagi kita membaca Al-Qur'an. Itu jatuhnya adalah fardu ain. Ya kalau fardu kifayah seperti melaksanakan sholat jenazah, itu cuma hanya beberapa orang saja. Ya misalkan dipimpin oleh Bapak Asmat, juga yang lainnya melaksanakan sholat jenazah, makmumnya adalah 4 orang, sah. Iya, yang lainnya adalah sudah tergolong tidak kena dosa. Tapi kalau menuntut ilmu Pak, wajib ain, kita wajib. Karena demikian, karena Nabi nggak mau umatnya adalah pada bodoh. Udah mau dari dulu disebut kaum jahiliyah. Kaum jahil itu kaum, bukan masalah otaknya bodoh, imannya pada bodoh. Buah badannya gede-gede, orang Arabon tuh sini badannya gede-gede, otaknya pinter-pinter, tapi apa? Imannya nggak ada, hanya percaya sama Lata dan Uzza aja, nggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Apa aja percaya pada Muhammad SAW. Siapa sih engkau wahai engkau Muhammad? Ya, makanya mohon maaf Pak, kalau kita girang saja mendengar kelahiran Muhammad SAW, insya Allah kita masuk surga. Mana contohnya? Itu kakeknya Abu Lahab, mohon maaf, ahli neraka tuh Abu Lahab sama keluarganya. Dia girang dengar keponakannya lahir ke dunia. Ya Allah ya Rabb, keponakan saya lahir. Ponakan saya lahir, girang. Makanya Abu Lahab tiap hari Senin itu diangkat dari api neraka. Kenapa dasarnya? Karena saking girang. Bang girang ya. Betul, cuman girang doang Bang. Iya. Cuman girang doang, padahal mau hatinya, masya Allah, bongkolotan banget. Kapan lu Muhammad? Kalau udah gede kan, dia ancam kemana-mana, dia ancam, kemudian dia suruh berhenti dakwah.
Iya, padahal cuma girang doang. Maka sampai sekarang mohon maaf kalau kuburannya di daerah mana itu ada di TikTok tuh ya, ada di YouTube. Tinggal orang kalau melewati kuburan Abu Lahab, mohon maaf, masih ada kerasa bau bangkai. Itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak semua yang ada di majlis ini insya Allah masuk surga. Amin. Iya, insya Allah. Hidup kita nggak pernah sia-sia kita duduk di sini. Ya, apalagi Bang Heru nggak pernah putus-putus. Ayo ngaji. Sebenarnya kalau kita kaji kata-kata itu, masya Allah, sungguh dasar luar biasa. Gitu. Yang kedua, waman nakum anhu pantahu, apabila Nabi melarangnya, pantahu tinggalkan. Hal kecil, mohon maaf, kita kongko, ngopi, tahu apa? Celepuk aja ngomongin orang. Celepuk, tahu celepuk nggak? Kalau bahasa celepuk itu kalau bahasa saya nih, kalau bahasa Banten, mulai lagi. Gitu. Mulai kalau bahasa Betawi ya, dulu dia mulai dah. Iya, malah lagi enak-enak ngomongin masalah majlis. Tahu tuh apa? Ngomongin orang. Iya, punya mobil baru dapat dari mana itu? Mengapa mulanya? Mengapa? Iya, beli bangun rumahmu lah. Bagaimana tadi ini? Maksudnya apa? Itu hal yang terkecil, apalagi kalau yang terbesar. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Nah, ini hal-hal begini ada ma'rifah di bulan Rabiul Awal ini bukan masalah datang bulan Rabiul Awalnya. Kita ini kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja udah. Lihat akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya Allah. Jangan, mohon maaf, jangan disamakan Nabi dengan kita. Nabi, mohon maaf, Nabi keringatnya wangi. Kita keringatnya bagaimana? Itu aja udah. Nabi keringatnya wangi. Anas bin Malik pelan-pelan Nabi lagi tidur tuh diusapin. Kalau Nabi ngerasain tuh, dimasukin ke botol tuh. Tiba-tiba Pak, ada sayembara perlombaan minyak wangi, entah di kota Mekah, di kota Madinah, dibawa tuh si botol itu, diaduin tuh Pak dengan minyak wangi yang lain. Ternyata apa? Sang raja itu mengambil minyak. Ini minyak siapa ini? Yang wanginya sungguh sangat luar biasa, beda wanginya dengan minyak wangi yang lain. Padahal itu adalah keringat. Nah, coba keringat kita bagaimana? Wapek. Ada setahun. Nabi, ludah Nabi pada berebut. Ludah Nabi pada berebut sama. Terus sekarang kalau balik kita, ludah kita bagaimana? Itu asal nggak usah jauh-jauh dah. Nggak usah kita lihat ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah dan beribu malaikat mengucapkan salawat. Nggak usah itu dulu. Keringat Nabi wangi, kita bagaimana? Ludah Nabi wangi, kita bagaimana? Makanya kadang-kadang orang mau di Nabi bina, kagak boleh, itu kagak boleh, PA itu orang. Iya, mau saya udah gede aja udah. Makanya alhamdulillah Pak, kita sering baca maulid di sini nih. Dan Nabi salam alaika, insya Allah Pak, saya baru tahu ilmu dari Habib Abdullah Al-Atos, anak Habib Ali. Itu Nabi hadir di hadapan kita Pak. Ruh Nabi hadir, kenapa? Karena kita panggil. Ya Nabi salam alaika, kanya kepada siapa? Kepada Nabi. Jangan diukur dengan akal, ukur dengan iman. Insya Allah ruh Nabi. Ya Rasul salam alaika, wa ya Rasul alaika datang. Gitu Pak. Makanya insya Allah di majlis kita berkah, kita juga berkah, hidup kita juga berkah, anak kita juga berkah, istri kita juga berkah. Gitu. Yang terakhir, yanti gua nilawa inu ilalawa yujwa. Yang keluar ucapan dari Nabi itu adalah Al-Qur'an. Udah nggak ada yang bohong. Mohon maaf kalau Abu Bakar Siddiq tuh udah dipanggil As-Siddiq karena nggak pernah bohong. Kalau Nabi masih semenjak lahir. Abu Bakar Siddiq ketika dapat gelar As-Siddiq itu setelah dekat dengan Nabi. Kalau Nabi semenjak dari lahir, menjadi dewasa, pemuda, sampai menjadi Rasul, benar mulu kata-katanya. Makanya keluar ayat wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu semua yang keluar dari Nabi. Makanya apa kata Siti Fatimah, wahai abi engkau huwa khuluqul Quran, wahai bapakku
akhlak kamu itu adalah akhlaknya Al-Quran. Kalau dibilang udah akhlaknya Al-Quran, mau dibilang apa? Ini maksudnya kagak percaya. Nabi manusia biasa, bener. Ardul Basyariyah sebutannya Pak. Nabi manusia biasa itu bener Ardul Basyariyah, punya anak, punya keturunan, punya rumah, punya tempat tinggal, punya pekerjaan. Tapi Nabi diberikan kelebihan yang sangat luar biasa. Hasan wal Husain cucunya nangis mulu. Itu jadi cucu Nabi dimasukin sama Nabi. Nih wahai cucuku nih apa namanya itu? Nih Ishak nih. Keluar air susu dari sini Pak. Diam tuh Hasan wal Husain. Coba kita nyoba cuma begini sama cucu kita. Kalau enggak muntah. Jangan itu tadi, jangan disamakan Nabi manusia biasa. Nabi itu adalah lakal basyar. Apa tuh lakal basyar? Manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Nur, fauqa nur, cahaya di atas cahaya lagi. Ya kalau mending cahaya doang mah nur fauqa nur. Cahaya di atas cahaya lagi. Itu, makanya ketika Nabi lahir, api yang di mana? Api yang di Mesir itu yang rumah, api yang habis-habis. Ketika Nabi lahir, jatuh tuh api. Ya, Lata, Uja, Asam semua yang kepunyaan Abu Jahal semua di kota Mekah hancur semua ketika Nabi lahir. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini kita banyak-banyak baca sholawat. Nggak usah banyak-banyak. Habis sholat 30 kali udah selesai doa. Insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apa-apa keinginan kita di bulan Rabiul Awal diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina ya
Amin. wa yanfa'una wa zidna ilman. Amin. Bismillah wa subhanallah wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amin. Allahumma hassin maqasidana wa baligh muradana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wa yassir umurana ya Allah fi dunya wal akhirah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Amin. Wa rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.